Yang tidak kalah pentingnya, ketika menulis raja, adalah harus menghadap ke arah kiblat. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum sobat menulis raja yaitu: 1. Bacalah doa ini 3 kali. Bismillahirrohmanirrohim. Qul uhiya ilayya ana ustama nafarun minal jini wa bihaqi kafha ya ain syud wa bihaqi ha mim ain sin qaf. 2. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan meditasi sejenak, menjalin tenaga gaib. Setelah itu baru dilakukan penulisan raja. 3. Raja yang telah selesai ditulis kemudian dilipat dan dibungkus dengan kain lapis 7 agar tidak mudah rusak dan kotor apabila dibawa-bawa. Hada'ana lihasa wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa semua, jika ingin mengamalkan suatu ilmu, hendaknya sobat semua harus mengetahui tata cara, persyaratan dan urutan ketika hendak mengamalkannya. Baiklah, Sobat Kolbun, hari ini saya sengaja akan menjabarkan dan mengulas tuntas bagaimana tata cara dalam mempelajari suatu ilmu. Baik itu ilmu hikmah, ilmu karomah, ilmu laduni dan yang lain-lain. Karena telah begitu banyak orang yang sudah benar-benar mengamalkan suatu ilmu, namun tak ada hasil alias kosong, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kegagalan tersebut murni dari si pengamal, tentunya sebab apa? Banyak dari mereka, para pengamal ini, inginnya instan, begitu mengamalkan langsung mendapatkan ilmunya. Padahal apa yang mereka kerjakan itu belum sempurna seperti yang dipersyaratkan. Nah, untuk hari ini saya ingin menghimbau pada sobat semua, jika sobat semua ingin benar-benar menguasai suatu ilmu, maka sebelum mengamalkannya, bacalah secara teliti dan berulang, agar sobat benar-benar memahami akan apa yang dipersyaratkan di dalam ajaran atau amalan tersebut. Jadi, sobat harus memahaminya dahulu, semua persyaratan, baru sobat mulai mengamalkan sesuai urutannya. Yang terpenting dari semua itu adalah adanya niat tulus dan bukan asal coba-coba. Kemudian ikhlas mengamalkannya, tawaduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sobat, begitu sedikit saran saya agar sobat segera dapat memiliki suatu ilmu yang sobat inginkan. Untuk amalan kali ini, berupa amalan ilmu hikmah tingkat tinggi, jadi agak banyak persyaratan yang harus sobat kerjakan. Sekali lagi, pesan saya, bacalah terlebih dulu, dan fahamilah semua yang dipersyaratkan. Oke, mari kita mulai membahasnya. Hari ini, secara rinci akan saya kupas. Namun sebelum lanjut, sobat bisa pencet tombol subscribe, bagi sobat yang baru bergabung, ya. Lalu tekan juga lonceng notifikasinya, karena sobat nanti akan mendapatkan update ilmu secara gratis. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah mengenai tata urutan sebelum mengamalkan suatu ilmu. 1. Hendaklah Anda bersuci, yaitu mandi besar dan berwudu secara benar. 2. Sholat sunnah 2 rakaat dengan niat mengamalkan suatu ilmu. Sebutkan. 3. Setelah selesai salam, baca istighfar 70 kali. Astagfirullahalazim. 4. Lanjutkan membaca sholawat 70 kali, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian sobat harus bertawasul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada malaikat, kepada sahabat Nabi, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib.
dan juga kepada Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Lanjut, kepada para waliullah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan para wali songo, serta kepada para ustaz, kiai, guru, yang sobat kenal, dan yang paling utama, untuk kedua orang tua, terutama ibu. Adapun tata cara bertawasul, bacalah dengan khusyuk. Ila hadrotin Nabiil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Syai'ul Lillahi Al-Fatihah, lalu baca surat Al-Fatihah 1 kali. Ila hadrotin Malaikatil Muqarrabin Wasi Sadatina Abu Bakrin wa Umaro wa Musman wa Ali radhiyallahu anhum Syai'ul Lillahi Al-Fatihah. Lalu baca surat Al-Fatihah 1 kali. Ila hadrotin Nabiil Ilyasi alaihissalam wa ila Nabiil Khidir alaihissalam Syai'ul Lillahi Al-Fatihah. Lalu baca surat Al-Fatihah 1 kali. Selanjutnya, pilihlah tempat yang Anda anggap bersih, tenang, dan tidak terganggu oleh orang lain. 1. Cari tempat yang bersih, kalau bisa di kawasan sungai, hutan, atau di rumah pun bisa, namun tempat itu jarang ditempati. 2. Tempatnya haruslah sunyi, tanpa bising ataupun adanya gangguan. 3. Akan lebih baik di alam bebas, seperti di gua ataupun gunung. 4. Tempatnya harus suci, agar energi positif terserap. Membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, yang dihadiahkan kepada 1. Diri sendiri. 2. Ibu serta bapak, juga seluruh keluarga Anda. 3. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. 4. Semua sahabat-sahabat Nabi. 5. Semua muslimin dan muslihat. 6. Semua mukminin dan mukminat. 7. Tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Saya ijazahkan seluruh amalan ini untuk sobat semua. Namun ingatlah, jangan disalahgunakan ilmu ini, karena akibatnya sobat sendiri yang menanggungnya. Selanjutnya, saya akan berikan cara menulis dan membuat rajah. Cara yang pertama, harus sobat ketahui bahwa segala macam tulisan, simbol, rajah, asma suci yang ditulis untuk dijadikan sebagai azimat, pasti ada syaratnya. Artinya apa, tidak sembarangan kita bisa asal menulis. Menurut sepengetahuan saya, dalam menulis atau membuat azimat ataupun rajah mempunyai cara dan syarat yang berbeda-beda. Syarat yang terpenting adalah keyakinan dan kemampuan untuk menjalin tenaga gaibnya. Hal ini hanya bisa kita dapatkan dengan jalan bermeditasi, bertapa, tirakat, puasa, atau lelaku lainnya. Kaidah penulisan rajah untuk azimat. 1. Bersuci, baik suci badan, pakaian maupun tempatnya. Kemudian berwudu. 2. Selama proses pembuatan azimat tidak diperbolehkan berbicara. Harus khusyuk, kecuali jika ada doa khusus yang harus dibaca. 3. Tahan nafas ketika menulis rajah. 4. Tulis rajah secara benar, sesuai aslinya, dan rapi. Jika huruf tersebut berlubang, maka harus ditulis berlubang. 5. Memakai wangian. Lebih baik lagi jika menggunakan minyak, zafaron, misik, air mawar. Namun ini bukan syarat mutlak, karena memang ada beberapa jenis rajah yang mensyaratkan memakainya, tapi ada juga jenis rajah yang tidak perlu memakai campuran minyak wangi. 6. Pena yang digunakan adalah boleh juga pena biasa, ballpoint, spidol. Saat hendak menulis rajah, sobat harus memilih waktu yang baik dan tepat. Semua itu tergantung dari jenis azimat yang akan dibuat. Contohnya, jenis azimat keselamatan, pagar goib, perlindungan. Maka, hari yang baik adalah malam Jumat Kliwon.
Jika sobat akan menulis azimat untuk jenis keresekian, pelarisan usaha dan sejenisnya, maka sebaiknya sobat membuat atau menulisnya pada hari Kamis Legi. Sedangkan untuk membuat azimat jenis pengasihan dan kasih sayang, maka sebaiknya sobat membuatnya pada hari Kamis atau Selasa Kliwon. Intinya, semua itu disesuaikan dengan jenis azimatnya. Dikarenakan harus disesuaikan dengan waktu, maka pembuatan azimat memang tidak bisa dibuat setiap hari, seperti halnya dalam mantra Aji Jawa telah ditentukan harinya untuk memulai ritual atau puasanya. Contohnya, Ajian Bandung Bondowoso, maka ritualnya yang dilakukan yaitu ngelowong yang dimulai hari Sabtu Kliwon. Ada lagi, Ajian Kulhusung Sang, ritualnya Pati Geni, dimulai hari Selasa Kliwon. Nah, begitulah contohnya. Namun, jika menulis raja tidak dijadikan sebagai azimat, misalnya, jika hanya untuk terapi penyembuhan, maka raja tersebut hanya ditulis, kemudian direndam dalam air. Kemudian airnya diminumkan atau dioleskan. Yang tidak kalah pentingnya, ketika menulis raja, adalah harus menghadap ke arah kiblat. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum sobat menulis raja yaitu: 1. Bacalah doa ini 3 kali. Bismillahirrohmanirrohim. Qul uhiya ilayya ana ustama nafarun minal jini wa bihaqi kafha ya ain syud wa bihaqi ha mim ain sin qaf. 2. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan meditasi sejenak, menjalin tenaga gaib. Setelah itu baru dilakukan penulisan raja. 3. Raja yang telah selesai ditulis kemudian dilipat dan dibungkus dengan kain lapis 7 agar tidak mudah rusak dan kotor apabila dibawa-bawa. Doa ketika melipat atau membungkus raja, bacalah surat Al-Fatihah 1 kali. Inna fatahna laka fatham mubin. Bacalah 3 kali. Nasrun minallahi wa fathun qoribun wa basyiril mukminin. Baca 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Baca 3 kali. Astagfirullah Al-Azim. Baca 3 kali. La ilaha illallah. Baca 3 kali. Inna taqarruban ilalohil aliyil adim. Baca 3 kali. Begitulah tata cara pembuatan azimat. Memang, dalam pandangan sebahagian orang, cara ini terkesan ribet, tidak praktis, harus menunggu hari-hari tertentu. Karena memang, demikianlah tuntunan ilmu yang kami amalkan. Jadi ini bukan sekedar teori seperti di buku-buku. Dengan dasar intuisi yang kuat, semacam ilham dan kewaskitaan visi, maka pembuatan azimat menjadi tidak sulit. Saya pribadi membuat azimat bukanlah karena kemauan sendiri, tapi adanya intuisi atau ilham yang dihadirkan dalam diri ketika terjaga dari mimpi yang kemudian menuntun saya untuk membuat azimat di hari sekian, tanggal sekian. Dan beberapa hari kemudian, setelah azimat selesai saya buat, datanglah orang yang memerlukannya. Saat itulah saya berikan azimat tersebut. Ini hanya sekedar contoh. Dengan tuntunan dari ilham dan visi inilah, maka tidak ada azimat raja yang dibuat menjadi sia-sia. Artinya, azimat yang saya tulis tersebut bisa langsung digunakan. Bukan hanya mengganggur, kemudian disimpan dalam almari, dan akhirnya malah dikeramatkan. Nah, hal ini yang berbahaya, timbulnya menjadi syirik. Jadi membuat azimat raja itu hanya ketika diperlukan saja. Ketika azimat tidak lagi diperlukan, jangan membuangnya, tapi musnahkanlah dengan cara dibakar sampai jadi abu.
Karena, bila dibuang di tempat sampah, hal tersebut dianggap merendahkan asma sucinya. Tidak selayaknya, lafal asma sucinya terbuang di tempat kotor. Bagi saya, azimat ataupun raja hanya sekedar sarana, karena daya dan kekuatan itu tetap dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Sobat Kolbun, dari hal ini kita akan semakin menyadari, bukan hanya sekedar tahu salah satu keagungan dari asma sucinya. Cara kedua: 1. Suci badan, berwudu. 2. Jangan bercakap-cakap saat menulis. 3. Menahan nafas saat menulis raja. Kalau bernafas berhenti tulis raja, baru lanjutkan. 4. Lidah ditekuk ke atas saat menulis. 5. Membaca doa 3x sebelum menulis. Doanya, Bismillahirrohmanirrohim. Qul uhiya ilayya ana ustama nafarun minal jini wa bihaqi kaf haya ain syut wa bihaqi hamim ain sin qauf. 6. Baru menulis raja. Tempat menulis raja. 1. Tempat menulis raja haruslah di tempat yang sunyi tanpa gangguan manusia dan lain-lain. 2. Harus dilakukan di tempat yang sunyi dan gelap atau ruang khusus. 3. Konsentrasi ketika menulis raja. Jika ada benda mengganggu, seperti ada hewan lewat, atau sobat seperti melihat sesuatu, jangan dipandang, teruskan saja menulis raja. Semoga dengan uraian yang saya berikan ini, sobat dapat mengambil manfaatnya. Semua hal yang akan Anda kerjakan, itu tergantung dari niat suci Anda. Jika dalam pemaparan ini, sobat belum juga paham, sobat bisa menghubungi saya lewat email, maupun WhatsApp, semua saya cantumkan di deskripsi. Mohon maaf bila, dalam bertutur kata, ada kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya hanyalah manusia, yang masih terlalu banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.